Saya langsung tanya aja, Lemkari ku apa, Bri? Lemkari itu sebetulnya Lembaga Karate Do Indonesia. Lembaga Karate Do Indonesia, disingkat dari Lemkari. Lemkari. Jadi apabila ada Lemkari lain, yaitu bukan Lembaga Karate Do Indonesia. Nah, itu namanya langsung Pramuka. Selesai podcastnya kalau langsung begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan Bapak Sahrul PS yang biasa saya panggil Babe. Apa kabar, Be? Sehat ya, Be? Alhamdulillah sehat. Itu yang paling penting, Be, ya? Iya, yang penting kita harus sehat, kemudian harus fit. Babe kemarin ngubungin saya, Mas mau podcast sih seputar Lemkari, ya kan? Oke. Saya langsung tanya aja, Lemkari ku apa, Bri? Lemkari itu sebetulnya Lembaga Karate Do Indonesia. Lembaga Karate Do Indonesia, disingkat dari Lemkari. Lemkari. Jadi apabila ada Lemkari lain, yaitu bukan Lembaga Karate Do Indonesia. Nah, itu namanya langsung Pramuka. Selesai podcastnya kalau langsung begitu. Bener gak? Oh iya, nanti pulangin ya. Nggak usah. Jadi gini, saya mau nanya soal Lemkarinya. Lemkari itu didirikan oleh siapa? Kalau Lemkari itu didirikan oleh Dr. Anton Lesiangi sebagai pendiri. Ada nama Jepangnya deh kalau nggak salah depannya itu. Seihan apa gitu. Kalau Shihan itu panggilan. Oh. Susaiki Shihan. Itu di atas. Susaiku. Susaiku Shihan. Susaiki kalau dan 6 itu kan. Di atas dan 6 ya. Kalau ada dan 7 dan 8. Nah, itulah. Anton ya yang ngediriin dibantu sama Chris siapa itu? Dr. Andes Kristanto atau siapa itu? Bukan. Joyonegoro itu. Oh iya. Ini itu yang ngebantu. Iya betul. Ya, karena begitu dikasih tahu, paling nggak saya baca sedikit lagi. Oh iya. Itu betul. Tuh tugasnya nyari berarti tahu. Lemkari udah agak ngetop nih berarti ya? Ya ngetopnya gue belum tahu ya. Saya barusan tadi ngebaca apa sih Lemkari gitu. Jadi didiriin tahun 70. Nah, sekarang ini Lemkari yang ada di Lampung ini adalah pengurus cabang, pengurus daerah. Di sini pengurus daerah. Pengurus daerah. Kalau di pusat? Di daerah. Kalau di pusat pengurus itu besar. PB. B-nya itu, Pak? PB itu singkatan dari pengurus besar. Pengurus besar. Di sini pengurus daerah. Di sini ketuanya siapa, Be? Indonesia. Kalau di sini ketuanya, kalau yang lama itu Pak Mahyudin ya, Mahyudin Bayas. Tapi kemarin tuh terjadi beberapa masalah ya, etika mungkin ya, menyangkut masalah etika. Akhirnya PB Lemkari mengeluarkan statement dan mengeluarkan dari kepengurusan. Bukan kepengurusan aja, sebagai anggota. Lembaga Karate Do Indonesia. Oke, lebih dalam itu nanti, Be. Terus Lemkari ini kalau nggak salah begitu tahun 72 itu sudah pecah, Be. Lemkari terus mendirikan Forky, itu yang mana, versi mana? Begini, kalau kan ada Porky, 2 Porky nih ceritanya nih, yang kalau saya baca ada Porky Anton dan Porky. Sebetulnya berdirinya Forky itu bagian dari karate yang ada ya. Pertama waktu itu ya, itu Lemkari, Inkai, kemudian ada Inkado, Sabet Muksin gitu. Nah seperti itulah. Itu berawalnya kan dari Jepang. Karate itu dibawa ke Indonesia oleh Anton Lesiangi, kemudian Baut, Sabet Muksin. Itu yang karena dia pendidikan waktu itu di Jepang, kemudian membawa pulang ke Indonesia karate. Akhirnya karate dan akhirnya terjadi perpecahan di situ. Iya, 72 tuh ya. Ada Sabet Muksin Kongres itu, pertama, Kongres pertama ya. Jadi Sabet Muksin itu Inkai,
Sabet, Inkai, Bau. sama Porkinya Bau. Anton. Kalau Forky itu bagian dari federasi. Ya, dari federasi olahraga karate. Itu didirikan oleh pendiri-pendiri ini juga pada waktu itu. Nah, ini sedikit ya. Kalau yang saya Lam Kari kan Pak Anton. Iya, saya ngerti. Lam Kari kan tadi didirikan oleh Pak Anton. Giliran pecah itu, kalau saya baca sekilas sejarah tadi, apakah benar salah satu dari faksi itu antara Anton dan Sabet tadi itu yang mendirikan Forky yang mana? Katanya itu mendirikan Forky, adanya Forky itu dari Lam Kari. Sebetulnya bukan dari Lam Kari aja, ya dari Awalnya kebentuknya. Iya, dari Lam Kari ya, dari Society Siang Anton namanya, kalau panggilannya Anton Lesiangi itu dokter. Kemudian ya bersama sahabat-sahabatnya Sabet Muksin membuat Forky. Forky ini bagian dari wadah karate karena nggak mungkin kan dari beberapa perguruan ini nggak ada wadahnya waktu itu. Akhirnya lah terjadi Forky, dibentuklah Forky. Ya. Gitu. Kemudian Lam Kari ini adalah perguruan ya, Be? Ya, Lam Kari ini perguruan. Perguruan. Nah, Lam Kari ini yang satunya Lam Kari ada lagi Inkai ya, betul ya? Ya, Inkai. Inkai ini beda Inkai dengan sama aja perguruan juga. Enggak, maksudnya itu bukan Lam Kari itu. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Oke. Saya pikir Inkai itu nama lain dari Lam Kari yang satu, Forky yang satu. Nah, ya itu dari Forky, bagian dari Forky. Itu ada beberapa perguruan. Ya, waktu itu ya. Lam Kari, Lembaga Karate Do Indonesia, kemudian Inkai, Institut, dan Inkado. Inkado. Jadi bertiga ini muncullah kemudian karate yang lain, Kushenru, KKI gitu kan, dan lain-lain lah sampai beberapa perguruan. Makanya akhirnya Forky Diwadahi oleh Forky. diwadahi oleh Forky gitu. Oke. Nah, Jadi emang setiap perguruan pasti beda-beda permasalahannya kan ya. iyalah, iya. Pasti itu rumah tangga masing-masing begitulah ya. Iya, betul. Nah, terus gini, Kalau Be. bicara masalah Forky dan karate. Terus perjalannya tidak ada masalah lagi atau bagaimana, Be? Dari Lam Kari sendiri. Kalau perjalanan memang agak-agak ini ya. Waktu itu agak tercabik-cabik juga ini. Tersendat-sendat. Tersendat-sendat. Faktornya itu embrio pendirian pertama itu ya. Enggak, dari ini kan harus kita bedain dulu antara pendiri dan kepengurusan ya. Yang otomatis kan pasti beda. Ya kalau pendiri itu yang punya hakinya kan, hak intelektualnya ya. Kemudian kalau kepengurusan itu ya wadah dari yang ada di situ, bagian dari situ gitu. Sebentar, saya mau masih merucut lagi perjalanannya dari tahun 70-an sampai ke sekarang ini. Ternyata aku juga sempat ada tulisan yang bilang ada perpecahan di tahun 2019 atau 2020 yang Kongres Bali. Ya, waktu itu sempat perpecahan ya. Bukan Kongres Bali sebetulnya. Kongres di Ancol. Itu terjadi perpecahan ya. Oh, yang Ancol itu ya? Oh, kalau yang Bali itu lain lagi. Pecah berapa kali lah, Jadi Be? 2 kali ini. Emang agak ribet ini. Namanya gambarnya macan kali ya. Oh ya, kabar macan itu tadi ya. Iya, Lam Karinya kan gambar macan. Jadi banyak terkaman kanan kiri semua jadi timbulnya. Yang pertama waktu itu kan pecah. Akhirnya terjadi dua Lam Kari waktu itu, dualisme. Karena waktu itu kan kepengurusannya dipimpin oleh Kapolri ya. Nah, waktu itu terjadilah pecah kepengurusan. Jadilah yang pertama Inkanas ya, institut itu Inkanas. Kemudian sekarang memang terjadi lagi, pecah lagi. Ini yang 2018, 2019 ini terjadi pecah lagi. Itu di Ancol apa di Bali itu? Ini yang di Ancol yang Di sekarang. Ancol. Nah, yang Ini pecah lagi, berkeping-keping nih ceritanya nih. Iya, ya kasihan macannya sebetulnya.
Kalau dibilang berkeping-keping, tapi macannya masih kokoh ini. Terahnya, Iya. maaf, terahnya yang dari di Babe ini adalah yang dari Anton tadi ya, terahnya. Oh, kalau Ya, gitu. saya tetap ke loyalitas, tetap ke pendiri lah. Gitu. Nah, oke. Terus kemudian, oke, kalau untuk Lemkari sekarang ini taruhlah, ini pasti lagi konsolidasi kiri kanan supaya kebentuk lagi, harmonisasinya lebih kokoh lagi. Tapi ternyata tadi ada isu di kepengurusan Lampung ini lagi masalah juga nih, Bek. Nah, kepengurusan Lampung itu sebetulnya kecil permasalahannya waktu itu. Karena mungkin waktu itu permasalahannya karena dari pihak Lampung nih ya. Mungkin saya mewakili PB ya, karena kebetulan saya di kepengurusan Nah, PB. Babe sebagai apa nih, Bek? Saya di Humas, Humas, baik. di PB pengurus. Humas PD malahan ya? Iya, Oke. jadi saya mewakili dari Jabat di sini juga nggak? Yang di daerah? Kalau di daerah saya sekarang sebagai PLT pelaksana kegiatan Lemkari, Ketua? ketua. Alhamdulillah. Terus, Bek? Jadi ya sebetulnya masalah waktu itu kan masalahnya kecil. Cuman mungkin karena pihak dari Lampung itu tidak merespon setiap kegiatan nasional ya. Umpamanya kemarin kegiatan kongres di Bali itu tidak tidak loyal dan tidak mengikuti kegiatan di sana ya. Bahkan dianggap itu abal-abal lah segala macam. Nah, timbulnya akhirnya seperti itu. Kalau dibilang loyal kan berarti tidak loyal kan. Kalau bagian dari kepengurusan yang di Lampung mah sebetulnya nggak ada masalah. Nggak masalahnya, kenapa? Kalau masalah kecil-kecil kan nggak bisa disangkut pautkan ke sana karena kegiatan Lampung kan beda. Intinya permasalahannya itu karena tidak loyal terhadap Lemkarinya, PB Lemkarinya gitu. Kalau kalau memang Makanya urusan tidak loyal tadi berarti kan masalahnya bukan masalah kecil, deh, serius deh. Iya. Enggak, kalau yang kecil itu bagian dari kepengurusan itu masalah kecil lah. Ya. Apakah tiap bulan nggak pernah ada laporan keuangan, itu memang ya terjadi. Tapi itu masalah kecil lah, nggak ada sangkut paut dari situ lah. Permasalahannya tidak loyal terhadap PB Lemkari. Ya itu serius saya bilang tadi. Karena dibilang abal-abal, kemudian kita ngadain... Yang abal-abal itu apanya? Lah, Kongresnya? iya, kongresnya itu kan dibilang abal-abal Oleh? seperti itu. Oleh Pengurus ini? pengurus yang ada di Lampung. Pengurus daerah sini? Jadi terus kemudian mengadakan ujian ujian sabuk hitam itu di Jawa Timur ya, Pandaan bukan? bukan di Yang Pandaan. Sidoarjo waktu itu ya belum lama juga. Nah itu dibilang seperti itu juga, nggak akhirnya lah. Jadi Kira-kira kenapa? banyak nggak dukungan, saya kurang tahu masalahnya di mana. Ya toh kalau umpamanya nggak suka ya nggak usah seperti itulah. Mundur saja. Ya kalau bilang mundur mungkin malu ya. Artinya hati nuraninya dia sendiri. Jadi makanya timbulnya akhirnya pemecatan timbulnya. Sebetulnya itu yang nggak kita inginkan, tapi ya itu kan kewenangannya PB, bukan kewenangan dari pengurus daerah ya. Gitu. Ketuanya lagi ya? Ya. Per kapan itu, Itu terjadi pemecatan? 10 Oktober kemarin. Nah rencananya pasti ada kongres nih atau Munaslup lah rencana. Munaslup ya. Ya, rencana kita mengadakan Untuk penggantian ini sementara ke musda? enggak. Sementara ini kan kita ditunjuk sebagai PLT. karateker ya, para pelaksana gitu ya, untuk menyelenggarakan kegiatan Munaslup. Munaslup nasional berarti? Enggak, daerah. Musda berarti. Musda. Kalau Bukan musnah. Kelabasan ini. Gak apa-apa. Berarti Musdalup. Iya, Musdalup daerah. Ya, karena musyawarah daerah. Levelnya daerah. Karena kadang kita kalau udah bicara banyak ke nasional, akhirnya timbulnya
Ya, enggak. Ini mulai saya juga berusaha mengerucut nih yang tadi nasional ini sendiri permasalahannya tidak kecil, gonjang-ganjingnya. Kalau saya baca, waduh, ternyata Lemkari ini perjalanannya tidak mudah. Iya, saya ya sebetulnya menyayangkan lah ya. Artinya sebetulnya maunya nggak terjadi seperti itu, semua harus dimusyawarahkan. Tapi ini kan ya kebijakan atau saya kurang tahu ya dari pusat nih kan masalahnya seperti itu. Gitu. Ya mungkin ini yang sudah terbaik mungkin ya. Terbaik untuk ke depan gitu kan. Rencananya nih Musda yang akan digelar nanti, Musdalup nanti yang akan digelar itu kapan rencananya? Mungkin waktu belum kita tentukan. Ya. Sementara ini kita masih sosialisasi. Penjaringan ketua ini nantinya dari mana? Ada, kita calon udah ada. Dari pengurus? Dari pihak lain, bukan dari pengurus yang lama, bukan. Apa ini, tokoh atau siapa? Dari tokoh masyarakat? Tokoh politik lah. Nggak bisa dibocorin sekarang ya? Oh, belum bisa. Belum ya? Karena belum benar-benar siap disajikan ya? Belum. Nanti kalau sudah pelaksanaan baru kita sajikan. Nah inilah tokoh kita. Oh gitu ya? Ya artinya dia siap membantu semua kegiatan Lemkari khususnya Lampung, gitu ya. Terutama untuk prestasi anak-anak gitu kan. Karena jangan sampai pengurus gontok-gontokan, pembinaannya anak-anak terlantar ya? Kita nggak ingin seperti itu sih sebetulnya. Ya, tinggal kita pengurus. Ada dampaknya, Be, kemarin itu dengan adanya itu? Ya, dampaknya ya kebingungan teman-teman kan. Mau ikut siapa nih? Ikut ke pihak saya atau ke pihak sana gitu kan? Nah, kalau saya sih nggak ada masalah ya, karena karate itu sebetulnya kan sebagai ini aja untuk kegiatan hobi satu kekeluargaan, mencari sahabat, semua teman, nggak ada unsur apa nggak ada sebetulnya. Sebenarnya kalau sudah kita berbicara olahraga selain itu adalah untuk kebugaran, yang berikutnya adalah sportivitas ya kita yang kita satu sportivitas. Kedua ya harus tahu ya. Mungkin batasan-batasan. Itu organisasi lah. Iya, kalau organisasi kan harus tahu. Kalau nggak tahu, akhirnya terjadi perpecahan lagi. Umpamanya tupoksinya masing-masing. Apakah ketua tupoksinya apa, sebagai apa, penanggung jawabnya sebagai apa, kemudian ketua MS tugasnya apa. Itu jangan semua langsung ke satu tempat ya. Mantap. Akhirnya timbulnya ya udah. Jadi sekarang nggak berjalan dengan mulus. Babe ini situasi sibuk banget ini. Ya. Pontang-panting untuk bisa menyelamatkan Lemkari. Lemkari apa itu? Pengurus daerah ya? Iya. PD apa PB? PD. Pengurus daerah. Ya. Ya, dibilang pontang-panting mah enggak ya. Artinya ini tantangan. Mantap. Artinya ya harus terlaksana, harus sejalan. Karena organisasi itu kan harus sama-sama ya. Untuk semua, bukan untuk pribadi. Kalau untuk pribadi ya silakan saja lah ya. Tapi jangan di organisasi, gitu. Jadi dibedakan antara organisasi dengan kepribadian, pribadi masing-masing lah. Mantap. Nanti kira-kira dari mulai penyusunan perencanaan Musdalup ini kira-kira tahun ini apa tahun depan deh pelaksanaan Musdanya? Tahun ini. Harus tahun ini ya? Harus tahun ini, secepatnya lah. Ini kita masih susun kepengurusannya ya. Kepengurusan itu bukan berarti dari pihak karate semua ya. Kalau karate kan hanya hal teknis. Nah, kepengurusan itu otomatis artinya orang-orang yang bisa ngomong lah ya, ngomong kita artinya karakanya, kemampuan mimpin lah ya, kemampuan untuk ya memanage gitu suatu organisasi ini, terutama di masalah keuangan sih emang agak ribet kadang-kadang kalau udah bicara masalah ke situ. Pendananya dari mana sih, Pak? Kalau udah Pak B tadi bicara keuangan, dari ada iuran anggota kan? Iuran anggota itu nggak ada. Nggak ada. Kita kegiatan ujian aja.
umpamanya kegiatan ujian dilaksanakan di ranting A, ranting B, nah itu anggarannya, dananya dari situlah. Sponsor? Tapi itu nggak cukup kalau untuk kegiatan kita ke nasional ya. Karena nanti kita kan nanti kan sewaktu-waktu pasti ada kegiatan kejuaraan nasional, terus untuk yang lain-lain, event-event daerah otomatis lah. Nah setiap tahun itu kan beberapa kali diadakan untuk menunjang prestasi adik-adik kita supaya lebih baik, lebih bagus lah untuk kata maupun komitenya gitu. Nah itu nggak cukup, dan kita juga emang makanya perlu satu sponsor, kedua emang ada beberapa praktisi atau politisi yang loyal terhadap untuk olahraga kita gitu. Karena tanpa itu juga kalau kita ngandelin dari uang ujian, ya berputarnya di situ aja untuk daerah. Karena kalau untuk nasional itu kan ya transport lumayan tuh. Bolak-balik satu orang kan belum seragamnya. Kalau kongres itu diadakannya berapa tahun sekali? Tiap tahun kah? Enggak, setiap kongres itu ya itu dari PB lah ya. Kegiatan PB itu. Iya tahu. Itu biasanya 4 tahun. 4 tahun. Pergantian pimpinan ya. Nah, yang terutama di PB ya. Kalau kongres itu untuk PB. Oke, B. Kira-kira Pak B, ada strategi apa nih untuk supaya pengurus daerah di sini ini bisa terselamatkan? Iya, sebetulnya mengharapkan ya, saya mengharapkan teman-teman gitu. Artinya solid ya, jangan saling menuduh, saling membuat opini yang nggak bagus lah ya. Nah itu karena dampaknya ke anak-anak juga ya. Akhirnya timbulnya perpecahan. Nah, himbauannya begitu ya. Iya, semacam himbauan lah. Supaya kita semua saling ya menghormati lah sesama kita, sesama karakter. Apakah dibutuhkan? Dan kita juga harus buat contoh ke adik-adik kita. Artinya tingkah laku kita ya, sebagai pengurus ataupun sebagai ketua gitu. Berarti dibutuhkan sosok yang memiliki leadership yang baik, yang bisa dicontoh, yang mau ya turun tangan dengan total deh. Oke. Ya. Ada lagi B yang pengen ditambahin B? Saya rasa mungkin harapannya cuma itu sih ya. Jadi ya mengharapkan ke teman-teman saling kompak ya, terutama kemudian kalau umpamanya nanti kepengurusan berjalan harus jelas ya, terutama di setiap bulan itu harus ada laporan yang transparan ya. Transparan, kita semua harus transparan lah. Karena ini organisasi, tanpa itu nggak bisa kita main-main sendiri. Artinya otoriter lah ya. Karena kita bukan angkatan, kita organisasi ya untuk sama-sama, untuk semua gitu. Mantap. Mungkin itu harapannya. Saya pribadi ya, saya nggak pernah membenci orang, nggak membenci. Masalahnya cuma satu, kita harus memanage dengan baik, intinya itu aja. Supaya kita kedepannya lebih bagus gitu. Jangan ya sendiri-sendiri lah. Kayaknya isu yang paling serius dari organisasi ini adalah soliditas. Betul. Karena itu sering menjadi masalah yang paling utama. Iya. Perpecahan dia itu karena tidak. Karena mungkin perpecahan terjadi itu karena nggak transparan. Ya semua saya rasa di PB, di mana-mana itu. Jadi kadang-kadang disangkut pautkan dengan politik ya, politis lah ya. Karena dipolitisasi. Iya. Bukan urusan politik partai, bukan kan? Bukan, ya. Dipolitisasi. Memang kalau sudah berorganisasi biasanya itu ya yang punya kemampuan berpolitik itu kayaknya dibawa kepentingan ya. Bermain di situ. Tapi ya janganlah, ini olahraga, kasihan adik-adik kita ya. Siap lah. Supaya nggak terjadi perpecahan gitu kan. Mudah-mudahan ini soliditas terbangun B, sukses ya B ya. Amin. Itu aja. Oke.